Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Douglas karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seblak. Seblak adalah makanan khas Bandung dengan kuah pedas dan kerupuk. Apa itu kerupuk? Kerupuk adalah camilan yang terbuat dari tepung. Rasanya gurih, teksturnya garing dan renyah. Kalau kerupuk dimasukkan ke dalam kuah seblak, akan menjadi basah dan lembut, tidak garing dan renyah lagi. Sebelumnya aku sudah pernah makan seblak, tapi waktu di Bandung bulan lalu, itu adalah pertama kali aku makan seblak yang disajikan secara prasmanan. Prasmanan berarti kita bisa mengambil isian sendiri sesuai keinginan kita. Nah, di seblak prasmanan ataupun warung-warung prasmanan lainnya, harga setiap lauk dan sayur biasanya diletakkan di depannya. Jadi, sambil kita mengambil, kita bisa melihat harganya. Harga yang kita bayar di akhir tergantung lauk yang kita ambil. Kalau banyak daging, pasti lebih mahal. Kalau dagingnya sedikit, lebih banyak sayur dan karbohidrat, harganya bisa lebih murah. Nah, waktu aku makan seblak kemarin, totalnya 40 ribuan. Temanku yang asli Bandung kaget waktu mendengarnya. Katanya memang seblak yang prasmanan lebih mahal daripada yang bukan prasmanan. Menurutku sendiri 40 ribuan tidak terlalu mahal sih, karena waktu itu aku mengambil banyak bakso dan daging. Kerupuk dan mie-nya hanya sedikit. Selain itu, aku juga mengambil jamur kuping dan jamur enoki. Jamur kuping itu jamur yang lembut. Bentuknya mirip kuping, mirip telinga. Dan warnanya hitam atau coklat tua. Kalau jamur enoki bentuknya panjang dan warnanya putih. Jamur enoki sering dijadikan pengganti mie karena lebih sehat. Nah, setelah memilih isian dan menghitung harga, aku mengisi formulir di kertas. Untuk apa tuh? Untuk memilih rasa kuah. Aku memilih tingkat pedas sedang. Dan untuk kuahnya ada pilihan basah, nyemek, dan kering. Apa itu nyemek? Nyemek berarti tidak basah dan tidak kering. Ada di tengah-tengah. Waktu itu aku pilih basah. Karena aku suka kuah yang banyak. Nah, rasa kuahnya juga ada pilihan manis, asin, dan gurih. Wah, aku bingung jadinya. Jadi aku tanyakan kepada petugasnya, yang enak yang mana ya?
Jawabannya tergantung selera. Waduh, aku semakin bingung. Jadi katanya aku pilih tiga-tiganya saja. Nanti kuahnya rasa campuran manis, asin, dan gurih. Jadi aku pilih semuanya. Setelah 10 menit menunggu, akhirnya namaku dipanggil untuk mencicip, mencoba kuahnya sedikit. Apakah rasa dan pedasnya sudah cocok? Ternyata kuahnya agak terlalu kering, jadi aku minta tambahkan air. Setelah selesai dimasak, namaku dipanggil lagi. Lalu aku bawa semangkok seblak itu sendiri ke mejaku. Saat itu di Bandung cuacanya mendung. Sudah mau hujan, jadi udaranya sejuk. Cocok untuk makan kuah yang panas dan pedas. Waktu aku coba kuah seblaknya, ternyata rasa gurihnya berasal dari kacang. Para pendengar yang orang Tiongkok atau pernah ke Tiongkok, setelah mendengarkan banyak hal tentang seblak, mungkin merasa agak mirip malatang ya. Sama-sama pilih isian sendiri, kuahnya juga sama-sama pedas. Walaupun kuah malatang tidak mengandung kacang. Bukan hanya waktu memesan seblak saja, waktu memesan malatang di Tiongkok, aku juga seringkali bingung. Kadang ditanya mau kuah rasa apa, aku hanya bisa jawab yang paling enak saja. Yang penting tidak terlalu pedas. Seringkali waktu memesan makanan di Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin, aku gugup dan bingung. Aku lebih suka memesan pakai kode QR, langsung pakai HP. Kalau di Indonesia sudah ada juga yang menggunakan kode QR untuk memesan makanan, tapi belum terlalu banyak ya. Nah, kalau pesan di HP, kita tidak perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kadang bingung bagaimana menjawabnya. Walaupun begitu, situasi ini tidak bisa selalu dihindari. Terkadang waktu memesan makanan aku juga bingung melihat menunya. Bahasa Mandarin semua. Jadi kalau sudah lapar, tidak sempat buka kamus, aku menjelaskan kepada petugasnya kalau aku bukan orang China. Jadi tolong bantu pesankan. Bagaimana dengan para pendengar? Apakah punya pengalaman unik waktu memesan makanan di Indonesia? Kirimkan ceritamu ya ke podcastsebahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!